Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syara'a lana minad din ma wassa bihil mursalin wa akmalahu wa atamma bihin ni'mah 'alal mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa majid wa karrim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral hadirin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah, marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih dapat diberi kesehatan, keselamatan, umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah. Terlebih lagi, alhamdulillah, kita masih bisa melaksanakan dan merasakan nikmatnya ibadah bulan puasa di tahun ini. Alunan salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah menuntun kita, membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh hidayah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Islam merupakan salah satu agama terbesar dan tersebar di seluruh dunia saat ini. Agama Islam menjadi satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai umat muslim patut bersyukur kepada Allah karena kita tinggal di Indonesia dan mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Agama Islam terus berkembang dan bisa diterima oleh banyak orang berkat usaha yang dilakukan oleh para nabi dan ulama-ulama kita terdahulu. Jika diperhatikan, Islam merupakan agama yang berbeda dengan agama-agama yang lain. Nama agama Islam merupakan istilah yang menunjukkan sikap dan sifat pemeluknya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama Islam lahir bukan karena pemberian dari seseorang atau kelompok masyarakat, tetapi langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Islam berarti patuh atau tunduk secara total manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang muslim, kita selalu berusaha untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sebagai seorang muslim, tentu penting bagi kita untuk mengetahui makna Islam. Dengan mengetahui dan memahami makna Islam, kita juga semakin mengerti bagaimana seharusnya menjadi seorang muslim yang benar. Ma'asyiral hadirin, Islam di dalam bahasa Arab merupakan masdar dari kata aslama yuslimu islaman, yang berarti taat, patuh, tunduk, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dilihat dari akar katanya, Islam berasal dari kata assalamu, aslama, istalama, salimun, dan salamun. Assalamu bermakna damai atau perdamaian. Maksudnya adalah Islam adalah agama yang damai dan setiap muslim hendaknya menjaga perdamaian. Aslama artinya taat, berserah diri. Maksudnya adalah muslim hendaknya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikuti ajaran Islam dengan taat.
Istalama adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salimun berarti bersih dan suci. Maksud dari kata ini merupakan gambaran dari hati seorang muslim yang bersih, suci, dan jauh dari sifat syirik dan menyekutukan Allah. Salam artinya selamat atau keselamatan. Islam adalah agama yang penuh dengan keselamatan. Jika seorang muslim menjalankan ajaran agama Islam dengan baik dan benar, maka Allah akan menyelamatkannya di dunia maupun di akhirat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam Al-Quran sendiri kata Islam sebagai agama disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Sadaqallahul azim. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. Selain itu juga surat Ali Imran ayat 9 juga menyebutkan agama Islam, yang artinya sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Sedangkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan arti Islam. Hadis tersebut kemudian terkenal dengan hadis Jibril, karena saat itu malaikat Jibril yang merubah wujudnya menjadi seorang laki-laki datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertanya tentang Islam dan meminta penjelasan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Umar radhiyallahu anhu berkata, ketika suatu hari kami duduk-duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang memakai baju putih, rambutnya sangat hitam dan tidak ada tanda-tanda musafir. Namun tidak satupun di antara kami mengenal laki-laki tersebut. Kemudian laki-laki tersebut duduk di hadapan Nabi dan meletakkan lututnya di lutut Nabi dan meletakkan tangannya di paha Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki tersebut kemudian berkata, "Ya Rasulullah, jelaskan kepadaku tentang Islam." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Melaksanakan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan suci Ramadan, dan melaksanakan haji bagi yang mampu." Para pemirsa yang dirahmati Allah, Islam dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umat manusia sebagai petunjuk untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Inti dari ajaran Islam adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad merupakan utusan Allah. Mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan suci Ramadan, dan pergi haji bila mampu. Semua hal tersebut lebih kita kenal dengan nama rukun Islam. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sebelumnya disebutkan bahwa Islam memiliki arti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Orang yang beragama Islam berarti dirinya telah pasrah dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka makna Islam adalah menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taat kepadanya, menaati segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Orang yang beragama Islam disebut Muslim, yang menunjukkan bahwa dirinya adalah hamba yang patuh terhadap perintah-perintah Allah, tunduk dan taat kepadanya dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, untuk itu di bulan suci nan mulia ini, marilah kita menjalankan ajaran agama Islam dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan dalam menjalankan ibadah puasa ini sampai akhir, dan kita mendapatkan predikat muttaqin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.